Mendikbudristek, artinya apa? Guru juga berhak membuat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kebutuhan belajar peserta didik yang ada di satuan pendidikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi kayaknya ada Pak Ayi Kurniawan. Bener ya Pak Ayi ya? Oke, silakan Bapak. Halo Pak Ayi. Oh ya, bisa Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ayi. Pak Dadan, boleh Pak? Silakan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Hanya menambahkan yang tadi diutarakan oleh rekan-rekan guru-guru hebat semua, udah betul Bu. Menambahkan kalau saya di sini sering apa yang saya alami sekarang ini sering melihat dari kompetensi awalnya. Seperti kalau saya materi pelajaran olahraga ya Bu, materi renang itu ketika saya memberikan materi renang gaya bebas kepada anak, jadi kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik itu adalah harus bisa meluncur. Nah, itu kemudian setelah itu baru kita merancang metode pembelajarannya. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Oke, terakhir deh Bu Endah, sudah raisen, tangannya pegel pasti. Terima kasih atas kesempatannya Bu Dias. Sedikit berbagi mungkin ya Bu, pengalaman saya ketika merancang pembelajaran tentunya yang pertama menganalisis capaian pembelajaran. Setelah itu kita bayangkan bahwa menganalisis capaian pembelajaran itu seperti kita menentukan target pendakian terakhir gitulah yang ingin dicapai. Setelah itu kita buat pos-pos yang bisa kita gunakan untuk mencapai puncak gunung tadi. Dalam menentukan pos-pos itu, saya menentukan beberapa TP goal ya, TP yang kira-kira bisa digunakan untuk mencapai CP. Setelah kira-kira membuat TP goal, kalau anak-anak misalnya agak sulit juga untuk mencapai TP goal tadi, saya bikin lagi TP alternatif sebagai langkah saya agar bisa anak-anak bisa mencapai TP goal gitu. Kemudian setelah itu baru kemudian kita susun ATP. Setelah itu juga terlebih dahulu kita akan adakan asesmen diagnostik kepada anak untuk mengetahui juga sejauh mana pengalaman mereka, pengetahuan mereka terutama dengan materi yang akan diberikan. Setelah itu baru kemudian kita rancang asesmennya seperti apa, terutama asesmen-asesmen formatif yang dalam tanda kutip bisa mewakili ketercapaian TP alternatif ataupun TP goal yang akan kita capai. Baru setelah itu saya koordinasi juga dengan BP di sekolah, Bu, karena di sekolah saya SMA dan sekolah saya sekolah penggerak angkatan pertama. Saya meminta data terutama dari BP itu untuk data mana nih anak yang gaya belajarnya A, B, C, dan seterusnya. Jadi saya tidak mencari data itu karena sudah ada, bahkan di absen sudah diinsertkan seperti apa nih. Kalau anak yang visual dikasih ciri F, yang K, dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka tanpa kita harus mencari. Paling-paling berikutnya kita cari minat anak ini, apa saja sih anak-anak ini. Tentunya kita bisa komunikasi dengan wali kelas yang sebelumnya atau guru yang pernah mengajar di
apa yang sebelum kita gitu. Setelah itu baru kita bikin modul ajarnya yang kira-kira disesuaikan dengan kemampuan anak. Setelah itu kemudian saya juga mulai mengumpulkan berbagai media pembelajaran yang kira-kira nantinya bisa representatif untuk mewakili karakteristik anak, terutama untuk minatnya. Misalnya mulai mengumpulkan link-link YouTube untuk konten anak yang memang harus dibantu secara audio visual, bikin PDF untuk yang anak visual, kemudian cari juga podcast-podcast yang kira-kira berhubungan, dirancang sedemikian rupa, termasuk juga kemungkinan nanti asesmennya seperti apa. Setelah itu, baru kemudian kita sesuaikan dengan perhitungan semester, ada berapa pertemuan dan lain sebagainya. Baru kemudian kita masuk ke kelas terlebih dahulu tentunya kita sampaikan tujuan pembelajarannya apa dan anak juga diminta untuk kira-kira untuk menilai tujuan ini cara pencapaiannya seperti apa. Jadi anak dilibatkan juga dalam penentuan cara untuk melakukan asesmennya. Kira-kira seperti apa dilibatkan intinya karena anak SMA kan otomatis sudah bisa berbagi terutama dalam penentuan rubrik dari produk yang akan menjadi salah satu alat ukur untuk ketercapaian salah satu TP. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Endah atas tanggapan dan statementnya. Oke, aplaus untuk Bu Endah dan teman-teman yang lain. Oke, berarti masih ada beberapa jawaban ya Bapak Ibu ya ketika merancang pembelajaran apa yang biasanya dipersiapkan. Tadi ada yang mempersiapkan materi terlebih dahulu, kemudian ada yang menganalisis CP untuk membuat TP, kemudian ada yang mempersiapkan profil muridnya terlebih dahulu, profil murid kita itu seperti apa, baru merancang tujuan pembelajaran berdasarkan profil murid kita di dalam kelas gitu. Jadi sebenarnya ketika kita akan merancang pembelajaran itu seperti yang sudah kita pelajari ya Bapak Ibu ya di modul 2.1 sebelum ke tujuan pembelajaran kita perlu tahu terlebih dahulu nih profil murid yang kita ajar itu seperti apa. Baru di situ kita bisa membuat tujuan pembelajaran dan juga ATP yang sesuai dengan kebutuhan murid yang kita ajarkan di kelas. Nah, untuk keberagaman murid, bicara keberagaman murid, ketika kita membayangkan murid-murid di kelas kita, tentu cakupannya akan sangat luas ya Bapak Ibu ya. Ada murid yang berbeda latar belakang keluarga, kemudian kemampuan memahami bahasa yang digunakan di kelas, kemampuan menguasai keterampilan yang diajarkan, keterampilan dasar untuk prasyarat memahami materi baru, kondisi sosial emosional, minat besar terhadap bidang tertentu, kesulitan-kesulitan dalam belajar. Nah, coba teman-teman atau Bapak Ibu membayangkan profil murid yang Bapak Ibu ajarkan di kelasnya masing-masing. Kalau di kelas saya dulu keberagaman ini sangat luas ya. Ada karena saya dulu mengajar di pinggiran kota gitu ya, di daerah kabupaten. Profil latar belakang keluarga mereka itu rata-rata petani, pedagang, kemudian ada juga yang orang tuanya bekerja sebagai buruh penjahit, kemudian ada juga buruh nyolet karena memang Pekalongan itu kota batik ya. Jadi rata-rata pekerjaan orang tuanya seperti itu. Beda ketika kita berada di pusat kota seperti Jakarta, yang memang rata-rata pekerjaan orang tuanya dokter, kemudian bekerja di perusahaan NGO, perusahaan BUMN, kementerian. Nah, itu tiap murid yang kita ajarkan di kelas-kelas yang berbeda tentu mempunyai keberagaman. Kemudian kemampuan memahami bahasa yang digunakan di kelas. Murid-murid saya meskipun sudah di jenjang SMK ya Bapak Ibu, tapi ada beberapa murid yang masih kesulitan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi meskipun ini biasanya terjadi ketika anak-anak kelas 7 sih Bapak Ibu, mereka ngobrol sama gurunya itu masih pakai bahasa Jawa, yang mana bahasa Jawanya itu bahasa
ngoko gitu ya, yang harusnya itu digunakan untuk teman sebaya gitu. Nah, kemudian menguasai keterampilan yang diajarkan tentu beda-beda juga. Keterampilan dasar, saya mengajar teknologi perkantoran. Sebelumnya keterampilan dasar anak-anak di SMP itu kan nggak ada mata pelajaran komputer ya Bapak Ibu ya. Tentu keterampilan prasyarat dasar anak bisa paling nggak menyalakan komputer gitu. Jadi untuk anak-anak yang memang biasa dengan teknologi, mereka sering main ke warnet atau mungkin orang tuanya itu kerja di kelurahan atau kecamatan, itu biasanya bisa mengoperasikan komputer. Tapi kalau anak-anak yang di SMA-nya nggak ada, bahkan menyalakan komputer itu takut meledak Bapak Ibu. Waktu itu ketika awal, ayo nyalakan, nggak Bu, nanti kalau meledak gimana? Meledak dipakai atau rusak dipakai daripada rusak tapi nggak dipakai gitu. Kadang mereka juga ada beberapa yang takut rusak. Nanti kalau rusak gimana? Ya nanti kalau rusak sekolah beli lagi gitu. Yang penting kan kita gunakan peralatan sekolah ini untuk pembelajaran daripada nggak dipakai tiba-tiba rusak, kan itu justru bingung ya teman-teman ya. Kemudian kondisi sosial emosional murid-murid kita itu tentu berbeda ya. Ada yang di rumah dengan orang tuanya harmoni sehingga dia terlihat bahagia dan cepat menyerap pembelajaran, cepat konsentrasi. Ada juga beberapa murid yang kondisi orang tuanya mungkin broken home atau karena kondisi ekonomi orang tuanya sering berantem di rumah, itu juga tentu akan mempengaruhi psikologis atau kondisi sosial emosional murid-murid kita. Kemudian minat besar terhadap bidang tertentu. Nah, satu kelas ini karena saya mengajar jurusan, waktu itu sempat mengajar jurusan teknik ya teman-teman. Jadi minat mereka tuh rata-rata ada di olahraga gitu. Beberapa juga ada di seni, kemudian sangat sedikit yang mereka minatnya di literasi atau membaca gitu ya. Itu berbeda kondisi ketika saya mengajar anak-anak jurusan administrasi perkantoran. Hampir sebagian besar minat mereka ada di literasi, bukan di olahraga ataupun seni, itu sangat sedikit sekali. Nah, tentu dengan adanya keberagaman yang sangat luas ini akan menciptakan kondisi yang sangat menantang. Nah, ada murid yang memerlukan lebih banyak waktu untuk paham, kemudian murid juga memiliki pengetahuan awal yang sangat banyak, sementara ada beberapa murid lain yang justru tidak punya pengetahuan awal sama sekali terkait topik yang akan kita ajarkan di kelas. Kemudian ada juga murid yang tadi ya, yang minatnya olahraga, tentu mereka pinginnya lebih banyak bergerak, berbeda dengan murid yang minatnya di literasi atau membaca, itu mereka akan lebih suka duduk, diam, dan mendengarkan. Kemudian murid yang mengalami kesulitan berkonsentrasi selama diskusi kelas, ada juga murid yang kalau tes hasilnya selalu buruk, namun sebenarnya pemahaman mereka bagus. Jadi ada tipikal murid juga yang kalau dijelaskan itu paham, tapi ketika tes mungkin karena grogi atau biasanya kan ketika kita ngawasi ujian itu seperti penjaga pintu neraka gitu ya Bapak Ibu ya. Anak-anak itu pada takut, pada diem, anteng gitu. Nah itu mungkin buat sebagian murid dia mengalami pecah konsentrasi sehingga ketika ujian tegang dan hasilnya jelek, padahal sebenarnya dia tuh paham apa materi yang disampaikan oleh guru ketika di kelas. Murid yang tampak tidak engage dalam pembelajaran karena mereka tidak bisa membuat koneksi dan memaknai makna yang diajarkan. Murid yang memiliki masalah di rumah sering kali merasa marah atau lesu saat datang ke sekolah. Nah, ketika tadi ya kondisi sosial emosional murid itu sedang tidak stabil karena ada masalah di keluarganya, entah itu bapak ibunya berantem, lambat bangun, itu tentu akan ngefek juga ke kondisi murid ketika di kelas. Di kelas dia akan mengganggu teman-temannya, atau mungkin tiba-tiba dia cari perhatian, datang terus tidur di atas meja gitu kan, atau nggak masuk kelas, dia malah ke kantin, jajan. Nah, kondisi-kondisi yang
tadi beragam itu tentu menciptakan tantangan yang kadang membuat kita sebagai guru itu kesel gitu ya teman-teman, kesel, marah, jengkel. Nah itu sangat manusiawi sih teman-teman. Kondisi-kondisi ini kita pun tentu butuh yang namanya menstabilkan kondisi sosial dan emosional ketika masuk kelas dan menghadapi keberagaman murid tadi. Oke, keberagaman murid penting dan guru yang efektif memperhatikan keberagaman murid tersebut dengan bijaksana dan proaktif. Meskipun kita sendiri kondisinya kadang marah, jengkel, itu kita perlu bisa mengelola kondisi tersebut dengan lebih bijak untuk memenuhi kebutuhan murid yang mana kondisinya sangat beragam. Nah, ibaratnya nih, kalau kondisi murid di kelas kita ya tadi ada berwarna-warni, ada yang pemahamannya sudah bagus, ada yang masih sangat awal, ada yang butuh pemahaman konkret, ada yang kita jelaskan secara abstrak tanpa contoh-contohnya pun sudah bisa paham. Jadi pembelajaran diferensiasi itu tentang pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita, di mana kita bisa mendukung murid yang pemahamannya masih kurang, murid yang butuh penjelasan secara konkret dengan contoh-contoh, murid yang memang lebih minat dengan olahraga, atau murid yang berminat dengan literasi. Nah, itu kita perlu penuhi kebutuhan murid di kelas yang kedua, melakukan diferensiasi sama dengan membuat pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid, sepakat atau tidak sepakat. Oke, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, tidak sepakat. Oke, cara untuk mengetahui kebutuhan murid itu harus menggunakan instrumen yang rumit. Misal tes akademik, tes bakat dan minat. Kira-kira sepakat nggak? Wih, jawabannya tidak sepakat semua. Oke, melabel anak hanya berdasarkan hasil asesmen awal. Sepakat atau tidak sepakat? Tidak sepakat. Oke, anak yang sudah selesai berarti harus mendapat tambahan soal atau mengajari yang lain. Sepakat atau tidak sepakat? Tidak sepakat. Oke. Mengelompokkan murid hanya berdasarkan satu karakteristik. Hanya sesuai kemampuan saja. Gaya belajar saja, kemudian gender saja. Sepakat atau tidak sepakat? Oke, banyak yang tidak sepakat juga nih. Oke, itu tadi Bapak Ibu. Silakan ada yang mau raise hand menyampaikan alasannya terkait beberapa pernyataan ini. Oh, Bu Neneng udah langsung. Silakan Bu Neneng. Mau yang mana, Bu? Ibu atas kesempatannya.
Memang Bu, ini pembelajaran berinteraksi ini bagus sekali, namun dengan pernyataan-pernyataan yang Ibu sampaikan memang kebanyakannya tidak sepakat ya Bu. Ya. Karena di sini tidak memberikan atau menggambarkan kebebasan sebagai tanda kutip kepada siswa ya. Karena di sini pembelajarannya itu harus berpihak pada murid, tapi di sini ada batasan-batasan yang di dalam pernyataan tersebut. Tanyakan kepada Ibu ya. Karena berdasarkan ini kan memberikan keleluasaan terhadap siswa. Tapi bagaimanakah ini Bu tindak dari seorang guru itu supaya adil ya, ketika memberi kebutuhan siswa itu secara tersampaikan sesuai kebutuhannya, namun yang mengajar itu hanya satu guru dengan menghadapi berapa karakter atau kebutuhan yang berbeda itu dalam siswanya. Bagaimana Bu ini untuk tindakan yang tepat guru, fasilitas, dan mungkin sarana prasarananya juga sama, namun kita harus memenuhi dari setiap kebutuhan siswa atau karakter yang berbeda dari siswa. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Neneng. Kita ke yang lain dulu ya, Bu Neneng ya. Bu Ella, silakan Bu Ella. Halo Bu Ella Herawati. Bisa di-unmute dulu. Saya mencari saya mencari sinyal, berjalan sebentar. Ya, Baik, siap, terima siap. kasih. Ditunggu. Sama-sama Bu. Ya. Oh ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau di sini saya ada yang sepakat, ada yang tidak. Mungkin teman-teman yang lain juga sama ya. Karena di sini yang paling yang paling saya garis bawahi memang setiap anak perlu kita perlu melakukan diferensiasi, tetapi yang poin 2 di sini membuat pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid ya. Nah, di sini di garis bawahi mungkin harus melakukan diferensiasi untuk setiap murid. Tetapi kalau untuk setiap murid, bahkan Ibu Dias juga di sini melakukan bold ya. Mungkin kalau untuk satu kelas misalkan ada 40 siswa, nah mungkin bisa misalkan menjadi dibagi ke 3 kategori misalkan atau 4 kategori, karena tidak memungkinkan kalau untuk setiap siswa mungkin seperti itu. Kalau untuk yang poin 2, kalau yang lainnya mungkin sama dengan teman-teman yang lain seperti sepakat dan tidak sepakat. Cuman saya ingin menggarisbawahi yang itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ella. Oke, next Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
supaya siswa tersebut ada perasaan ingin, supaya ada kemampuan ingin belajar lagi, lebih giat lagi gitu. Siswa yang belum bisa baca tuh, oh saya tuh belum bisa baca gitu, ibaratnya ada keinginan, semangat untuk bisa membaca gitu, seperti itu. Dan juga kawan-kawan yang bisa azan, mengaji itu kita bimbing terus, Bu. Kita cari, nah kamu Restu, kamu ngajinya di mana? Gitu, misalkan di Ustadz M. Dalil. Jadi saya berkoordinasi dengan Ustadz tersebut supaya ada istilahnya kontrol. Bila suatu saat ada lomba-lomba, ya anak tersebut kita ajarin gitu, dan kita berkoordinasi sama Ustadz tersebut gitu. Seperti itu kalau saya di tingkat SD. Barangkali di tingkat SMP, SMA, SMK lebih berbeda lagi. Itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Oke, kita terakhir mungkin ya ke Pak Hastiono yang belum tadi. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk secara keseluruhan memang pembelajaran yang sangat bisa mengakomodasi dari setiap karakteristik siswa, Bu. Untuk yang ada di sini, untuk tadi menindaklanjuti dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan yang ada di layar ini, secara keseluruhan mungkin jawaban saya hampir semuanya ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, tapi yang saya soroti di yang terakhir nih, Bu, untuk mengelompokkan murid hanya berdasarkan satu karakteristik yang sampai selesai di sini. Saya tidak sepakat, karena mungkin kalau misalkan kita mengelompokkan dengan satu karakteristik, misalkan satu gender saja atau satu daerah saja, karena saya sekarang mengajar di sebuah SMK, mungkin kalau misalkan kita kelompokkan hanya dengan satu desa saja, mungkin nanti tidak akan bisa berbaur dengan desa-desa yang lainnya, dan nanti akan semakin berkelompok-kelompok, Bu. Jadi nanti ini sangat tidak sepakat. Sebaiknya nanti untuk pengelompokan murid ini dengan berbagai karakteristik, Bu. Jadi betul dengan adanya berdiferensiasi nanti kita bisa berbaur, kita bisa mengetahui perbedaan tiap-tiap karakteristik murid, supaya nanti kedepannya nanti bisa ketika kerja atau lain sebagainya kita tidak hanya terfokus dengan satu tempat saja. Mungkin seperti itu saja, Bu. Oke, siap. Terima kasih Pak Hastiono. Tadi Pak Abi nggak jadi. Boleh, Bu, kalau masih boleh. Pak Abi. Masih boleh, Pak. Makasih. Lebih senang kasih, diskusi Bu. Sih, gitu daripada kita ini ya pemaparan. Iya, terima kasih, silakan Bu. Pak Abi. Yang mungkin saya dari slide yang ditampilkan, yang saya highlight itu yang kedua mungkin ya, bahwa membuat pembelajaran berbeda untuk setiap murid. Mungkin ini mispersepsi dari saya sebelum belajar tentang pembelajaran diferensiasi, bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran individu. Ternyata bukan gitu ya. Ternyata di berdiferensiasi juga masih mengutamakan tentang komunitas, kebersamaan komunitas gitu di siswa. Jadi tidak bukan berarti walaupun siswa itu spektrumnya luas gitu ya, dari bakat, dari minatnya kita harus punya satu-satu gitu, bukan seperti itu. Tapi tetap komunitas si siswa itu tetap dijaga gitu ya, bukan menjadi individual gitu ya. Nah, hubungannya dengan pembelajaran yang saya lakukan, karena saya belajar pembelajaran yang seni budaya, itu seni rupa. Tidak setiap anak memiliki bakat di seni rupa atau punya ketertarikan di seni rupa gitu ya. Nah, dengan diferensiasi ini cukup membantu ketika nanti mereka bekerja dalam kelompok atau komunitas. Anak-anak yang punya bakat itu bisa masuk ke setiap kelompoknya gitu ya. Karena dalam tanda kutip dia bisa membantu temannya yang tidak berbakat atau tidak punya ketertarikan di seni rupa, dan akhirnya si karya-karya di tiap komunitasnya bisa maksimal. Mungkin
Itu yang bisa saya share, Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Abi Laksono. Bu Endah mau lagi, Bu? Boleh, silakan. Boleh kalau diperkenankan, Bu. Baik, kalau kita lihat satu-satu, Bu, dari setiap pernyataan, yang pertama untuk pembelajaran berdiferensiasi hanya untuk anak yang memiliki hambatan dan kesulitan. Kalau statement itu benar, artinya anak yang tidak memiliki hambatan atau kesulitan belajar, dia tidak berhak mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga otomatis pernyataan ini saya tidak sepakat. Artinya semua anak, baik yang punya hambatan ataupun tidak, sebetulnya punya hak untuk mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi jangan hanya mereka yang mengalami kesulitan saja, itu yang pertama. Yang kedua, ketika melakukan berdiferensiasi, tadi saya sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Abi, bukan kita misalnya di satu kelas ada 30 orang siswa, maka kita membuat pembelajaran yang berbeda untuk 30 orang tersebut. Tetapi kita berupaya melayani siswa dalam setiap kelompok yang kita kategorikan terlebih dahulu dalam tiap kelompok tadi. Misalnya kelompok minat ini berarti kita melayaninya secara umumnya untuk kelompok itu misalnya berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Artinya ada satu pengumpulan terlebih dahulu atas kesamaan karakteristik yang ada di anak, misalnya gaya belajarnya A, kumpul di satu kelompok, gaya belajar B, dan seterusnya, dan kita berupaya melayani kelompok-kelompok anak itu. Sehingga kita masih bisa memberikan fasilitasi yang dalam tanda kutip masuk akal. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda-beda untuk 32 anak. Yang ketiga, cara untuk mengetahui kebutuhan murid harus menggunakan instrumen yang rumit. Memang idealnya kalau di SMA mungkin terbiasa adanya psikotes dan lain sebagainya. Tapi kalau anak SD sebetulnya banyak juga aplikasi-aplikasi, Bu, yang ada di online yang bisa mengetahui seperti apa gaya belajar, tes minat dan lain sebagainya. Dalam tanda kutip, meskipun tidak ideal, ada upaya kita ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi ke anak, itu juga patut dihargai. Bukan berarti kita tidak bisa ketika tidak ada instrumen yang rumit yang memang disediakan oleh pihak sekolah misalnya. Kemudian yang keempat, untuk melabel anak berdasarkan hasil asesmen awal, saya juga itu tidak sesuai. Kenapa? Karena mungkin saja ketika asesmen awal anak itu sedang sakit, kondisinya atau sedang putus cinta, atau banyak kondisi yang kita tidak tahu. Kita tidak bisa menentukan anak ini kurang, anak ini sedang, anak ini tinggi. Belum tentu. Mungkin kondisi yang sebagainya juga berpengaruh. Artinya, kita perlu juga mengumpulkan informasi-informasi lain, misalnya dari kalau misalnya siswa tersebut kelas 10, kita bisa nyari datanya dari nilai di SMP-nya, di mata pelajaran kita. Gimana nih? Jadi juga ada seperti cek dan recheck dari sumber data yang lain, tidak hanya satu. Kemudian yang berikutnya, anak yang sudah selesai berarti harus mendapatkan kompetensinya dalam dan mengajari anak yang lain ini dalam tanda kutip. Saya masih ingat sekali dari ketika saya menjadi guru penggerak, Bu, angkatan 4, kalau tidak salah Tom Linson mengatakan bahwa paling tidak kita harus mengelompokkan anak dari 3 aspek. Dalam artian paling tidak, artinya lebih banyak lebih bagus, Bu. Di sana paling tidak 3 aspek dari kesiapan, minat, dan profil. Kesiapan terutama untuk ditentukan apakah anak ini mampu memahami konsep yang sederhana ataukah konkret ataupun abstrak gitu. Jadi kita harus bisa juga menyesuaikan karena di biologi, Bu, dalam pembelajaran yang saya ampu, anak-anak misalnya ketika diterangkan konsep yang abstrak, terutama sel dan lain sebagainya, itu kan tidak mungkin tanpa alat bantu. Artinya kita juga harus mempersiapkan itu agar anak bisa membayangkan sesuatu yang abstrak dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari gitu, tidak terlihat. Kemudian yang berikutnya mengelompokkan murid hanya dalam satu karakteristik, saya kira itu juga sudah terwakili dari tadi, dalam artian bahwa yang paling sulit bagi saya sebetulnya untuk mengetahui profil, bisa saya gunakan data dari BP, minat. Bisa juga kita berikan angket sederhana ataupun ada untuk mengukur minat, apakah dia hanya suka apa gitu. Yang agak sulit terutama adalah kesiapan, Bu. Karena kita jarang juga menentukan anak-anak itu
apakah ini anaknya mempunyai yang konkret sampai yang abstrak, kemudian yang sederhana sampai yang kompleks, yang tergantung sampai yang mandiri, itu juga kan agak jadi PR besar sebetulnya buat saya, terutama penentuan kesiapan belajar ini adalah sebagai dasar kita menentukan tingkat kesulitan seperti apa nih yang mau diberikan ke tiap kelompok tadi. Jadi intinya semua kelompok akan belajar sesuai dengan kebutuhannya, karena kita sebelumnya sudah memetakan yang tadi. Dan ini menjadi satu tantangan yang dalam tanda kutip saya pun masih banyak belajar, terutama untuk mengklasifikasikan anak-anak ini ada di tahap mana. Saya ingin mengetahui misalnya anak belum paham dalam satu materi, biasanya saya lakukan umpan balik di bagian akhir pembelajaran, anak-anak menuliskan apa yang sudah paham dan apa yang tidak. Saya bikin seperti si kertas tadi Bu, disimpan di folder, ditempelin satu-satu, jadi terlihat oh anak ini dari materi ini masih belum paham, ini berarti ada agak lemah. Itu juga jadi saya punya buku harian untuk mengajar anak. Dari hasil refleksi dari sticky note, kita lihat anak ini berarti agak lambat. Itu jadi juga catatan yang biasa saya gunakan untuk mengelompokkan anak dari kesiapan belajarnya. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Endah Saadah. Lengkap sekali ya dari pernyataan awal sampai pernyataan akhir. Nah, pembelajaran diferensiasi hanya untuk anak-anak yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar. Itu kita tidak sepakat ya Bapak Ibu ya, karena tadi yang sudah kita ketahui di awal bahwa pembelajaran diferensiasi itu untuk mendukung semua murid yang ada di kelas, baik itu yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar maupun anak-anak yang memang fast learner, itu juga perlu kita dukung dan perlu kita support agar mereka semakin berkembang gitu. Yang kedua, melakukan diferensiasi sama dengan membuat pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Nah, ini juga kita sebagai guru bukan Superman atau bukan superhero ya Bapak Ibu ya. Kita tentu punya keterbatasan dan kita sama-sama realistis saja bahwa misalnya kita satu orang gitu ya menerapkan pembelajaran yang berbeda ke setiap murid itu sangat tidak realistis sih Bapak Ibu, apalagi yang kita ajar itu nggak cuma satu kelas ya. Misalnya saya dulu ngajar kejuruan, itu yang saya ajar ada sekitar jurusan saya aja ada 2, kemudian jurusan lain ada 4 kelas, dan saya nggak ngajar satu mata pelajaran yang sama, tapi 5 mata pelajaran yang berbeda, karena kan mata pelajaran kejuruan kan berbeda-beda ya, dan itu sangat tidak realistis ketika saya membuat pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid, kecuali murid tersebut memang membutuhkan personalisasi gitu ya, dan itu ada pembahasan tersendiri untuk murid-murid yang memang membutuhkan pembelajaran yang memang personalisasi, yaitu murid yang inklusi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian cara mengetahui kebutuhan murid itu harus menggunakan sebuah instrumen. Kita juga sama-sama tahu untuk belajar di tahap awal itu nggak perlu yang rumit-rumit dulu Bapak Ibu. Diferensiasi aja udah rumit gitu ya. Dalam implementasinya kita nggak usah yang mematok standar yang tinggi. Ya, kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan gitu ya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita di awal. Mungkin untuk mengetahui kebutuhan murid, kita juga bisa melakukannya dengan hal yang sederhana, misal mengamati murid-murid ketika pembelajaran di kelas, mengamati murid-murid ketika istirahat. Nah, untuk tahu karakter mereka itu bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana, yaitu dengan pengamatan. Nggak perlu langsung, wah kayaknya perlu mengundang ini deh, ahli psikolog untuk tahu minat murid secara akurat. Nah, kalau misalkan itu memungkinkan kondisi sekolahnya, silahkan. Tapi kalau nggak memungkinkan, harus yang kita mematok standar tinggi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita lakukan apa yang sesuai dengan kapasitas diri dan juga kondisi yang ada di sekolah kita masing-masing. Kemudian melabel anak hanya asesmen di awal. Kita sama-sama tahu bahwa anak itu berkembang ya Bapak Ibu. Tentu kondisi
awal kita melakukan asesmen itu akan berbeda ketika kita melakukan asesmen formatif kembali di 6 bulan atau 3 bulan berikutnya. Jadi kita nggak bisa melabeli anak hanya berdasarkan hasil asesmen awal, dan itu kita labeli untuk 1 tahun pembelajaran gitu ya, untuk semester 1 dan juga semester 2, bahwa kemampuan anak itu tidak berkembang, minat anak itu tidak berkembang, kesiapan anak tidak berkembang. Kemudian anak yang sudah selesai berarti harus mendapatkan soal atau mengajari yang lain. Ini juga bisa termasuk diferensiasi proses, artinya tadi yang sudah Bapak Ibu sampaikan gitu ya, anak yang memang punya kemampuan fast learner itu bisa kita buat kelompok-kelompok kecil yang mana anak-anak ini bisa memberikan tutor sebaya atau bisa saling belajar dengan teman-teman yang lain gitu. Artinya nggak harus memberikan tambahan soal sih Bapak Ibu, tapi bisa juga memberikan tantangan yang lebih, artinya bentuknya nggak harus selalu soal ya, tapi bisa juga dengan bentuk-bentuk yang lain, misal diminta menganalisis atau hal-hal lain yang nggak harus kaitannya dengan soal, karena kalau ditambah soal terus pasti itu akan membuat anak tersebut bosen, kemudian ini kok cuman saya sih yang merasa ditambahin beban gitu loh kalau hanya dalam bentuk soal. Tapi kalau misalnya anak-anak tersebut dimintain tolong, ayo minta tolong ya, ini ada teman kamu yang belum paham, mungkin bisa sharing, bisa diskusi, karena tadi ya ketika kita belajar sesama murid, kita pun sama ya teman-teman ya, ketika kita belajar dengan sesama guru itu akan lebih paham daripada kita misalnya mendatangkan narasumber yang bahasanya memang daki-daki gitu ya, atau bahasa-bahasa yang memang sangat tidak familiar. Kita akan lebih paham dan lebih relate ketika belajar dengan sesama guru-guru, jadi lebih kuat dan lebih memahami, lebih banyak insight yang kita dapatkan. Kemudian tadi mengelompokkan murid berdasarkan satu karakteristik, itu tidak sepakat ya, karena memang mengelompokkan murid itu nggak harus laki-laki, oke kelompok laki-laki, kelompok perempuan, tapi bisa dengan 2 atau 3 karakteristik tadi yang Bu Enda sampaikan, ada kesiapan, kemudian ada minat, dan juga ada profil terkait dengan gaya belajar murid itu sendiri. Itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, kita sama-sama ini ya recall beberapa miskonsepsi terkait dengan diferensiasi. Diferensiasi adalah seperangkat strategi pembelajaran. Itu suatu miskonsepsi ya, padahal diferensiasi itu merupakan cara berpikir tentang belajar mengajar. Diferensiasi itu seperangkat prinsip. Kemudian untuk mendapatkan atau menerapkan pembelajaran diferensiasi secara efektif, guru-guru harus diberikan penjelasan dan diberikan contoh dari para ahli, kepala sekolah, pengawas. Itu merupakan suatu miskonsepsi. Padahal untuk praktek pembelajaran diferensiasi itu guru justru bisa memulai dari diri sendiri dan mulai menerapkan di kelas mereka masing-masing. Kemudian ketika sudah memulai, kok ada yang kurang ya, nah itu bisa kita refleksikan, kemudian kita minta umpan balik murid juga, atau minta umpan balik ke guru lain, agar kita bisa memperbaiki strategi pembelajaran, atau gimana sih kita bisa mengimplementasikan diferensiasi di kelas kita. Yang namanya juga belajar ya Bapak Ibu ya, tentu akan berproses secara terus-menerus dan nggak harus sekali menerapkan diferensiasi langsung sempurna gitu. Tentu butuh waktu yang sangat lama, bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun. Yang penting Bapak Ibu mau mencoba menerapkan diferensiasi di kelasnya masing-masing. Oke, kemudian diferensiasi adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang guru. Kebanyakan guru sebenarnya sudah memperhatikan murid dan meresponnya dengan cara tertentu. Nah, namun sangat sedikit guru yang secara konsisten dan juga proaktif merencanakan pengajaran untuk mengakomodir keberagaman tersebut.
Tentu dalam prakteknya kita sebagai guru sudah melakukan beberapa hal gitu ya yang ada di pembelajaran diferensiasi. Tapi ketika kita memperoleh materi pembelajaran diferensiasi, harapannya apa yang sudah kita lakukan tersebut bisa direncanakan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian diferensiasi sebenarnya hanyalah tentang instruksi atau pengajaran. Nah, meskipun pembelajaran diferensiasi itu adalah pendekatan mengajar, pembelajaran diferensiasi yang efektif itu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan belajar yang positif, kurikulum yang berkualitas tinggi, penilaian untuk informasi dan pengambilan keputusan guru, serta manajemen kelas yang fleksibel. Itu beberapa miskonsepsi. Kemudian kenapa sih kita belajar diferensiasi? Tadi ya ada yang namanya nature of content dan nature of student. Nature of student itu bagaimana merespon kebutuhan belajar murid. Ada 3 hal, kesiapan, minat, dan juga profil belajar. Profil belajar ini bisa gaya belajar, kemudian kecerdasan, dan juga latar belakang murid. Nah, di sini yang paling penting adalah tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Sebelum memulai pembelajaran, kita sebagai guru tentu perlu tahu dengan jelas apa sih tujuan pembelajaran, materi yang akan kita ajarkan ke murid pada pagi hari ini misalnya. Kemudian tentu penilaian yang berkelanjutan, bukan hanya fokus ke summative assessment, tapi kita juga perlu melakukan assessment formatif secara berkala. Oke, nah terkait dengan tujuan pembelajaran, kita sebagai guru itu harus paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana kita sebagai guru itu dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Jadi seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk itu hanya tools teman-teman untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai di kegiatan belajar mengajar. Tentu tujuan pembelajaran toolsnya atau jembatannya tadi bisa menggunakan diferensiasi produk, diferensiasi konten, dan juga diferensiasi proses gitu. Oke, yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Ini terkait dengan kesiapan belajar murid gitu ya. Kesiapan belajar murid didefinisikan sebagai di mana murid berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Oke, untuk Tomlinson itu dalam hal kesiapan belajar murid mempunyai sesuatu tools namanya the equalizer. Nah, ini yang bisa kita gunakan juga untuk mengetahui apakah murid itu bisa memahami materi secara abstrak atau justru butuh diberikan contoh-contoh terlebih dahulu. Kemudian apakah murid tersebut bisa secara cepat memahami materi atau siap menerima materi, atau masih butuh proses yang agak lama untuk memahami suatu materi. Oke, ini contoh terkait kesiapan belajar. Nah, Ibu Lucy mengajar mata pelajaran matematika. Tujuan pembelajarannya, murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Untuk kesiapan belajar di Ibu Lucy itu beberapa murid telah memahami konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung dasar. Beberapa murid telah memahami konsep keliling, namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Nah, yang berikutnya beberapa murid belum memahami konsep keliling. Ini contoh kesiapan murid dengan tujuan pembelajaran. Murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Kemudian minat murid tentu sangat beragam ya teman-teman. Minat murid ada yang minat di olahraga, seni, kemudian berminat di literasi.
Nah, teknologi, sains, matematika, sosial. Yang setelah kesiapan tadi, yang kedua terkait dengan minat murid. Yang ketiga berkaitan dengan profil belajar murid. Lingkungan belajar, kemudian latar belakang budaya, kemudian multiple intelligence, dan lain sebagainya. Oke, ini yang paling penting ya di diferensiasi. Jadi diferensiasi itu bukan hanya sekedar memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar audio, visual, ataupun kinestetik. Miskonsepsi tentang gaya belajar. Mengabaikan bahwa ada beragam pendekatan dalam belajar. Jadi pendekatan dalam belajar itu tidak hanya terbatas dalam 3 hal tersebut ya, audio, kinestetik, dan juga visual. Tapi kita harus menyadari bahwa ada banyak pendekatan belajar. Misalnya, pendekatan belajar yang lain, ada beberapa anak yang memang cara belajarnya lebih senang belajar sendiri, ada anak juga yang senang cara belajarnya berkelompok, itu termasuk profil gaya belajar juga. Pembelajaran akan efektif jika disesuaikan dengan gaya belajar murid, dan oleh karenanya guru harus mengakomodasi semua gaya belajar saat mengajar. Itu juga suatu miskonsepsi tentang gaya belajar. Jadi tidak perlu guru perlu mengajar dengan menggunakan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran yang beragam sebanyak mungkin untuk memberi ruang jadi nggak selalu murid, misalnya saya ini kecerdasan misalnya ketika tes gitu ya, saya termasuk visual. Nah, tergantung pada mata pelajaran, kenyamanan murid, kemudian topik atau keterampilan tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, teman masih ingat Mas Nino Aditomo gitu ya, pernah posting terkait gaya belajar gitu ya. Salah satu miskonsepsi yang menyulitkan pembelajaran diferensiasi adalah gaya belajar murid. Ini teori yang mengatakan bahwa setiap orang bisa dikelompokkan berdasarkan cara mereka mencerna informasi. Ada yang lebih bisa mencerna informasi secara visual, auditori, ada juga yang tertulis. Ada juga teori yang membagi gaya belajar menjadi lebih banyak jenis. Namun menurut teori ini, pembelajaran akan lebih efektif jika disesuaikan dengan gaya belajar murid. Persoalannya bagaimana mungkin guru mengakomodasi sekian banyak gaya belajar pada saat yang sama. Bagaimana cara menyampaikan materi dalam 4 atau lebih bentuk yang berbeda sesuai gaya belajar murid? Jawabannya itu tidak perlu. Jadi teori gaya belajar ini tergolong pseudo-science gitu ya kalau kata Mas Nino, alias tidak punya dasar ilmiah. Murid yang mengaku suka belajar secara auditori itu tentu akan sulit memahami matematika jika materinya
disajikan hanya melalui suara, tanpa menggunakan grafik, rumus, dan aktivitas konkret. Murid yang mengaku suka belajar secara verbal tidak akan belajar berenang atau mengoperasikan sebuah mesin hanya dengan diminta membaca deskripsinya tanpa praktek secara langsung. Seperti itu teman-teman, miskonsepsi tentang gaya belajar. Nah, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan murid itu perlu dilakukan. Yang pertama bisa menggunakan asesmen awal dan juga asesmen formatif, mengidentifikasi pengetahuan awal, bisa juga dengan mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, mengamati perilaku murid, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya, dan mengobrol atau berbicara dengan guru yang mengajar murid sebelumnya. Nah, asesmen berkelanjutan atau asesmen formatif ini perlu secara berkala juga dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Ketika melakukan asesmen berkelanjutan, itu ada 4 pertanyaan besar ya. Kita berharap murid itu belajar apa sih? Kemudian bagaimana kita tahu bahwa murid telah belajar? Bagaimana kita merespon murid yang belum paham? Bagaimana kita merespon murid yang sudah paham? Oke, ini tentang asesmen. Asesmen dan pembelajaran diferensiasi. Praktek pembelajaran diferensiasi tentu harus berakar pada asesmen. Asesmen formatif mungkin guru untuk mengenal murid lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Gitu ya. Karena asesmen formatif itu tidak dilakukan di awal ataupun akhir, asesmen formatif juga bisa dilakukan di tengah-tengah pembelajaran. Lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Nah, apa saja sih diferensiasi ya? Ada konten, ada proses, dan juga ada produk. Apakah guru harus melaksanakan ketiga diferensiasi ini? Jawabannya tidak. Jadi kalau misalkan kapasitas kita hanya bisa diferensiasi konten saja, bisa kita hanya menerapkan diferensiasi konten saja. Bisa diferensiasi proses saja, bisa produk saja, atau kombinasi juga bisa dilakukan. Kalau misalkan secara kapasitas itu sudah memungkinkan untuk menerapkan ketiga hal tersebut, itu sangat boleh dilakukan. Jadi nggak harus langsung ketiganya ini kita terapkan dalam pembelajaran yang kita lakukan di kelas masing-masing. Oke, yang pasti pertimbangan utamanya tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran, gitu ya teman-teman. Jadi ketiga jenis diferensiasi ini itu merupakan tools untuk memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Gitu. Dengan adanya diferensiasi, murid yang tadinya lama mencapai tujuan pembelajaran akan menjadi lebih cepat mencapai tujuan pembelajaran. Oke, ini ada contoh strategi diferensiasi. Nanti linknya saya share ya. Jika kita hanya mempelajari metode, kita terikat pada metode tersebut. Namun jika kita mempelajari prinsip, kita dapat mengembangkan metode kita sendiri. Jadi jangan sampai terjebak gitu ya, bahwa pembelajaran diferensiasi itu tadi ya beberapa miskonsepsi yang memang masih sering diterapkan dan ditemukan dalam implementasi pembelajaran diferensiasi. Nah, ini ada kondisi kelas teman-teman tentang manajemen kelas efektif. Ketika teman-teman ngajar dan menemukan kondisi kelas yang seperti ini, kira-kira apa yang akan teman-teman
lakukan agar bisa melakukan manajemen kelas yang efektif? Ada yang mau coba berpendapat? Oke, Bu Sri Kurniani, silakan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu Dias. Yang saya lakukan pertama kali ya kita buat kesepakatan kelas, Ibu. Ya, supaya tidak amburadul seperti itu di kelas. Kalau sudah membuat kesepakatan kelas, mungkin ya anak-anak mungkin akan tahu aturan yang ada di kelas begitu. Seperti itu aja, Ibu. Oke, terima kasih Bu Sri. Pak Rahayu, silahkan Pak. Oke, di kolom chat istighfar dulu Bu, Pak Rifai. Silahkan Pak Rahayu. Masih mute, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Ini saya sepakat sekali kalau kesepakatan kelas adalah kunci utama untuk membuat kelas lebih kondusif. Namun di awal-awal tadi saya menyimak banyak hal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya rasa teknologi ini semakin berkembang. Alhamdulillah Ibu tadi mengajar di SMK, kebetulan saya juga di SMK, dan kebetulan saya kurikulum di sekolah yang siswanya cukup banyak, 2.000 lebih. Digitalisasi sekolah adalah salah satu kemungkinan bisa memecah permasalahan-permasalahan. Kenapa? Ketika kita berpikir bahwa seperti apa akses yang diberikan teknologi untuk memecahkan segala permasalahan dalam pendidikan, seperti apa kemajuan ke depan, kita belum bisa prediksi teknologi seperti apa yang bisa memecahkan permasalahan-permasalahan pendidikan. Maka pembelajaran yang tadi diperkenalkan, yang tipe belajar siswa dan sebagainya, saya rasa salah satu diantaranya adalah digitalisasi sekolah adalah salah satu yang harus kita munculkan di dalam pendidikan hari ini dan masa yang akan datang. Karena memungkinkan saja siswa kita lebih pintar daripada kita. Karena guru mereka adalah teknologi, YouTube, dan sebagainya. Untuk hal lain mungkinan beberapa yang perlu disampaikan juga tentang teknologi ini memungkinkan aksesnya bisa diambil di berbagai macam tempat dan sebagainya. Dan selanjutnya cara interaktif dan personalisasi di dalam platform Merdeka Mengajar mungkinan ini harus disentuh juga oleh teman-teman di guru penggerak, karena ini adalah bagian daripada akses belajar kita. Kalau ini tidak diajarkan, tidak disampaikan, salah juga kita. Selanjutnya ada pengayaan pembelajaran. Teknologi ini memungkinkan menggunakan berbagai media dan sumber daya, termasuk di dalamnya kita berbasis aset. Kemarin mungkin sempat kita bahas tentang aset-aset sekolah yang bisa menjadi bagian daripada teknologi pembelajaran kita. Saya rasa itu mungkinan tambahan dari saya. Saya yakin banyak teman-teman yang ada yang lebih bisa memunculkan kreativitas guru penggerak. Dan 10 kan yang kita harus miliki sebagai guru penggerak. Satu diantaranya adalah pemecah permasalahan. Kelas ini adalah masalah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahayu. Oke, Bu Tanti, coba silakan Bu Tanti. Ya, terima kasih Bu Dias. Karena saya aktivitasnya di TK, seringkali mendadak berubah, ganti RPP itu udah biasa banget. Kalau situasinya sudah seperti yang digambar, sudah tidak bisa dibikin kesepakatan. Maka biasanya kita ikut main sama mereka. Ikut main, setelah ikut main mereka merasa kita juga teman dia, baru kita tanya maunya apa, mau bagaimana hari ini kita belajar.
mau di luar mau main, ayo main. Jadi untuk hari itu RPP kita kesampingkan dulu, tapi materinya, konten yang mau kita capai atau tujuan pembelajaran yang mau kita capai kita sisipkan di situ. Karena memang tidak bisa kalau situasinya sudah seperti ini, sudah nggak bisa diajak baik-baik istilahnya, yang ada gurunya tensinya naik kalau udah begini. Jadi kita harus memahami dulu kondisinya, ikuti alur mereka dulu sampai di hati mereka menerima kita, maka kita pun bisa untuk menarik ke tujuan yang kita mau capai. Mungkin memang tidak bisa sepenuhnya, tapi paling tidak hati mereka sudah kita pegang, sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, dia mau mendengar. Kalau dilihat dari gambar, sepertinya gurunya nggak didengerin tuh, anak-anaknya sibuk sendiri, ya. Karena di TK itu seperti itu, Bu. Hampir setiap hari kalau memang tidak dibiasakan. Jadi kalau mau kesepakatan itu di awal. Kalau seperti ini sudah tidak bisa. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tanti. Oke, kita dengarkan dulu ya dari teman-teman yang lain. Bu Ane Kristiani. Iya, baik. Suara saya terdengar, Bu? Aman, Bu. Silahkan. Aman, oke, baik. Kalau saya perhatikan dari gambar tersebut, itu banyak anak yang sedang loncat-loncat mungkin ya, ada yang sedang ngerjain temennya, ada juga yang usil dan merasa bosan. Mungkin di sini berkaitan erat dengan pembelajaran diferensiasi yang tadi Ibu jelaskan. Jadi dalam sebelum kita belajar tentu saja harus ada kesepakatan belajar ya. Anak mau seperti apa, kesepakatan apa yang harus dilakukan di sekolah di kelas. Lalu yang paling penting kita itu harus membuat asesmen awal dulu, Bu. Jadi kita tahu nih kebutuhan siswa itu seperti apa. Sehingga ketika saat kita membuat rencana pembelajaran, itu kita fokuskan untuk yaitu hasil asesmen yang beragam. Jadi semua terfasilitasi dengan siswa yang sangat heterogen ya, sangat bermacam-macam. Lalu juga kita harus mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Seperti apa pembelajaran yang tadi ya, ada asesmen awal itu berdasarkan asesmen awal. Lalu di situ kan ada yang gerak-gerak ya, ada 2 orang loncat, yang satu ini mungkin kita bisa membuat per kelompok ya, ada semacam grup berdasarkan dia itu tipe siswanya seperti apa. Jadi kita ketika pembelajaran kita bisa menyediakan pembelajaran kepada setiap kelompok secara berbeda tapi dengan tujuan pembelajaran yang sama, TP-nya sama, hanya beda konten aja gitu karena disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Di situ kan ada yang motorik ya, yang gerak-gerak ya, atau mungkin yang suka bercanda, mungkin dia linguistiknya lebih bagus, bisa kita kelompokkan. Pada intinya jika kita berpusat kepada murid, insya Allah ya pembelajaran yang kita desain itu bisa memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan belajar mereka sehingga tidak ada tuh gambar-gambar seperti itu gitu. Begitu Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini di kolom chat ramai bahas seragam. Ya, ini mungkin ilustrasi yang diberikan di sini, ini konteksnya sekolah di luar negeri yang memang biasanya mereka nggak pakai seragam. Ini kita asumsikan kalau kelas kita seperti ini, kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Boleh satu lagi, siapa ya? Bu Eli. Ada kelas acting. Baik, terima kasih ya semuanya. Setelah memperhatikan gambar ya Bu, kalau memang kelas ini sudah terlanjur seperti ini, khusus untuk saya di SD, mungkin saya biasanya akan memusatkan perhatian mereka dulu. Misalnya dengan menggunakan kata hai, halo, atau tepuk 1 kali, kemudian tepuk 2 kali, kemudian melakukan ice breaking terlebih dahulu agar fokus mereka kembali ke dalam mempersiapkan diri mereka untuk belajar. Nah, kemungkinan seperti tadi yang dikatakan Ibu Tanti bahwa
kita harus ikut terlebih dahulu seperti yang mereka mau. Kita bermain-main dahulu dengan melakukan ice breaking, kemudian kita bisa melakukan perubahan metode belajar yang tadinya kita siapkan dengan keinginan yang diingini siswa tersebut pada saat itu. Baru kita memberikan pembelajaran yang efektif untuk dilakukan untuk semua murid yang seperti yang di dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu, yang setelah kita rancang bagaimana kesiapannya, profilnya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah fokus murid kembali ke awal, baru kita belajar seperti biasa disampaikan kepada siswa tersebut. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu lagi Pak Slamet Firdaus, silahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu Dias kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk berpendapat terkait dengan gambar tersebut ya. Yang pertama, untuk kondisi kelas ini mengingatkan kondisi kelas yang pernah saya jumpai. Secara umum di tahun pelajaran itu pasti ada kita jumpai kelas yang semacam ini. Indikatornya apa? Biasanya kalau saya tinggal kelas, sempat juga kita jumpai suasana kelas yang seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan untuk saya pribadi, saya akan menenangkan diri dulu, Bapak Ibu, tenangkan diri dulu. Sebenarnya apa yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah merefleksi. Sebenarnya apa sih yang sudah kita berikan? Apakah kebutuhan belajar anak ya sudah terpenuhi atau belum? Ini saya yakin bahwa anak itu tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minimal hadirnya seorang guru di kelas itu merupakan kebutuhan murid yang harus dipenuhi. Jadi barangkali itulah yang harus kita lakukan. Refleksinya adalah kita seharusnya hadir di dalam kelas. Insya Allah jika sudah hadir, kondisi semacam itu tidak akan terlihat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Slamet. Ini di kolom chat makin menarik sekali ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oh, Pak Dwi mau ngomong langsung? Terakhir ya Pak, terakhir terus ya. Dari seneng sih aku soalnya dengar cerita ini ya, insight dari Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Pak Dwi Nanto, boleh Pak? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebetulnya kalau dilihat dari pengalaman, saya kira hampir semua guru tuh pernah menemui kelas yang seperti ini Bu. Jadi kalau dulu saya jadi wali kelas itu selalu diberikan kelas yang memang anak-anaknya itu bandel-bandel, nakal-nakal, yang menurut teman-teman yang lain itu susah diatur. Jadi biasanya kalau saya ada kondisi seperti ini, biasanya suka saya deketin dulu Bu, satu persatu anaknya. Biasanya itu dia bersikap seperti itu karena membawa masalah dari rumahnya. Bisa dari rumahnya, bisa juga dari lingkungannya, sehingga dia berbuat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, biasanya saya tanyain dulu ke semuanya, hari ini mau belajarnya mau bagaimana. Nah, itu kalau kondisinya seperti itu, kita tidak bisa memaksakan belajar sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Tanti, sesuai RPP yang sudah kita buat. Tapi kita menyesuaikan dengan kondisi kelas saat itu, Bu. Biasanya diawali dulu saya akan memberikan cerita. Anak-anak itu pada kelas yang tingkatan SMP itu masih senang kalau didongengin. Jadi biasanya suka saya kasih cerita dulu, saya cerita-cerita yang inspiratif, apakah cerita tentang sahabat Nabi, cerita-cerita yang lain, yang kira-kira bisa membuat perhatian anak-anak. Kalau kita sudah mendapatkan perhatian anak, baru kita masuk ke dalam materi. Nah, biasanya seperti itu. Itu saja barangkali Bu, sekilas yang pernah saya alami seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih mute. Oke, terima kasih Pak Dwi. Ya teman-teman, pasti kita pernah mengalami kondisi kelas yang seperti ini gitu ya. Hanya saja mungkin kondisinya berbeda terhadap kesiapan kita sebagai guru. Mungkin dulu
ketika saya awal mengajar bertemu kelas seperti ini, yang saya lakukan adalah menggebrak meja ya Bapak Ibu ya. Diam gitu kan. Saya pernah ketika awal ngajar itu kondisinya ya tahu sendirilah ya, guru baru gitu kan, sering disepelekan, sering maksudnya anak-anak belum bisa menerima kehadiran guru baru yang mana mereka masih pada cari perhatian. Kita masih ingat kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ya teman-teman ya. Nah di situ ada juga murid yang tiba-tiba membacakan puisi ketika saya datang. Nah kondisinya di sini ada yang pegang pistol air gitu. Kalau di sekolah kita di Indonesia kayaknya nggak mungkin banget ya ada anak ini ukuran TK nggak mungkin bawa pistol air. Memang setelah kita belajar di modul 1.4 gitu ya, tadi yang teman-teman sampaikan ada yang bilang istighfar terlebih dahulu gitu ya ketika masuk. Kita tentu harus habis ini nih belajar modul KSE kan. Nah kita harus kondisi emosionalnya stabil terlebih dahulu. Apalagi tadi ya saat anak-anak seperti ini, serti belum cair, di rumah ada masalah, itu bisa jadi mungkin tambah meledak gitu ya. Tapi kita perlu menstabilkan emosi terlebih dahulu. Baru tadi untuk yang level atau jenjang TK ada strategi lain atau cara lain gimana mereka Bapak Ibu guru ikut bermain terlebih dahulu dengan anak-anak, karena setelah ikut bermain bareng anak-anak merasa nyaman, baru kita bisa secara perlahan mengajak anak-anak atau mengarahkan murid-murid kita, anak-anak mau nggak ketika belajar dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang memang kondusif, kira-kira apa ya yang perlu kita lakukan biar kita belajarnya lebih enak, lebih nyaman. Nah baru bisa diajak ngobrol tuh murid-muridnya seperti itu. Itu pun yang terjadi di jenjang atas Bapak Ibu. Jangan dianggap jenjang atas tuh ketika dikasih tahu langsung diem gitu. Enggak juga. Jadi kita juga perlu cara kita membimbing, cara kita ngajak ngobrol itu harus secara perlahan juga. Jadi setiap guru apapun jenjangnya tentu punya strategi yang berbeda untuk membuat kelas itu menjadi efektif ya. Kuncinya tadi ya di kesepakatan kelas Bapak Ibu. Anak-anak suruh ganti baju olahraga dan kalau sudah siap. Oke, ya betul Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah aktif di ikut daring, gurunya lupa murid juga. Ini ya Bapak Ibu ikut daring di sini terus tiba-tiba balik kondisi muridnya seperti itu gitu ya. Semoga enggak ya teman-teman ya. Iya, satu gambar memang banyak arti ya teman-teman ya. Tadi sih kuncinya memang ada di modul 1.4 yaitu membuat kesepakatan kelas secara bersama dan merefleksikan kesepakatan kelas tersebut. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah kita bahas ya, ada nature of content dan nature of student. Ingat, pembelajaran diferensiasi itu mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya pun harus didefinisikan secara jelas dan dipahami oleh murid-murid kita di kelas. Oke, ini ada beberapa contoh strategi pembelajaran diferensiasi. Oke, cermati ide-ide dalam ini ya tadi ya tautan di atas, kemudian nanti silakan lakukan refleksi di link berikut ini. Bentar, ini untuk contoh berbagai implementasi pembelajaran diferensiasi. Oke, kemudian manakah ide-ide yang terhubung dengan apa yang sudah Bapak Ibu praktekkan selama ini di kelas? Ini untuk formnya. Oke, nanti silakan bisa teman-teman isi ya untuk refleksi di penyegaran
modul 2.1 terkait penyamaan persepsi pembelajaran berdiferensiasi. Oke, ini contoh praktik diferensiasi, misal terkait dengan kesiapan itu kontennya. Diferensiasi kontennya, guru bahasa itu bisa menyiapkan novel dengan kompleksitas sedang dan ringan untuk murid yang terbiasa dan belum terbiasa membaca. Untuk diferensiasi proses, misalnya guru matematika memberikan dampingan yang berbeda menurut skala intensitasnya terhadap murid dengan kemampuan menghitung yang berbeda gitu. Mungkin kalau murid yang masih lama menghitungnya itu bisa intens mendampingi. Kemudian untuk diferensiasi produk, guru prakarya memberikan opsi untuk membuat karya berdasarkan kompleksitas tertentu sesuai dengan kemampuan murid. Oke, sudah cukup untuk pembelajaran diferensiasi pada pagi hari ini. Boleh ini ya sesi diskusi sebentar. Ini sudah 9.35. Gimana teman-teman? Boleh nggak nih? Kita sepakati mau kita akhiri atau masih bisa kita diskusi beberapa orang? Oke, ini belum mulai sesi berikutnya kan? Masih jam 9 ya? Iya. Oke, boleh sebentar ya. Oke, mungkin teman-teman di sini yang sudah jadi PP gitu ya, selama ingin dengar sih, selama mendampingi CGP, kira-kira dalam pembelajaran diferensiasi ini hal menarik apa atau tantangan apa sih yang biasanya ditemui oleh teman-teman CGP dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi? Ada yang mau sharing? Oke, Pak Dwi Nanto, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Dias. Barangkali saya mau hanya bercerita saya dampingi ya, karena kebetulan saya mendampingi CGP itu ada yang beragam, tidak satu level saja. Ada yang di tingkatan TK Bu. Ini mohon maaf nih Bu Tanti PP yang dari TK, guru TK-nya yang saya ambil. Saya ngobrol dengan guru TK, ternyata apa yang disampaikan itu, yang diajarkan itu, pembelajarannya sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi, Bu. Baik sosio-emosional juga diterapkan, diferensiasi juga mereka sudah diterapkan. Karena apa? Karena TK itu masuk, kemudian pada saat diferensiasi itu adalah pada saat pembelajaran di dalam kelasnya. Kalau pada saat belajar di kelas, anak-anak itu tidak semuanya itu senang. Misalnya pelajaran melukis, tidak semua anak itu senang. Mesti ada yang protes, Bu, saya bosen melukis, pengennya meronce. Maka pada saat itu juga ya, anak itu diberikan peralatan untuk meronce. Bu, saya mah nggak suka begini, pengennya apa. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Siang Bapak. Siang Pak. Bapak Ibu, bisakah mendengar suara saya? Ya, Pak. Siang Bapak. Mohon izin Pak dan Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Instruktur. Ada sedikit kesalahan teknis. Iya. Bapak, selamat datang di sesi kedua instruktur ini. Mohon maaf ya Ibu Dias. Mungkin dari instruktur pertama bisa melanjutkan sebentar, kemudian nanti dilanjutkan sesi kedua oleh Bapak Budi. Jadi sesi Ibu Dias bisa dilanjutkan sebentar lagi. Begitu ya Ibu Dias. Oke, baik. Kita tunggu Pak Dwi selesai ya. Habis itu kita akhiri. Mohon maaf ya Pak Budi sebentar. Kira-kira jam 9 lagi ya Bu ya. Ya, jadi ceritanya seperti itu Bu. Jadi pembelajaran diferensiasi kalau di tingkat rendah, di tingkat kelas bawah itu umumnya mereka sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi. Berbeda kalau di tingkatan di SMP, di SMA, diferensiasi itu kadang kita yang menentukan.
gitu loh. Menentukan pembelajarannya harus bagaimana, kalau yang visual bagaimana, itu ditentukan oleh gurunya. Tapi kalau justru di TK itu saya perhatikan itu diferensiasi itu ditentukan dari siswanya langsung, apa yang dia inginkan untuk belajar. Itu seperti itu aja Bu pengalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Dwi. Memang ya teman-temannya di beberapa guru TK itu sudah melakukan diferensiasi, cuman tadi ya yang kita pelajari bersama perlu juga merencanakan untuk pembelajaran diferensiasi itu. Nah, justru itu lebih bagus lagi ya ketika sudah pernah menerapkan, kemudian di pembelajaran berikutnya itu proses belajar pengajarnya lebih direncanakan, baik itu secara strategi mencapai tujuannya atau mungkin nanti di asesmennya secara rubriknya, karena kan selama ini mungkin diferensiasi yang dilakukan itu secara spontanitas tanpa adanya perencanaan. Mungkin untuk teman-teman CGP-nya bisa yang di TK ya, untuk tahun ajaran berikutnya itu justru sudah bagus, sudah pernah menerapkan. Bisa lebih bagus lagi ketika apa yang sudah kita lakukan itu lebih terencana. Mungkin itu aja ya teman-teman, mohon maaf ini waktunya sudah habis. Ternyata seru sekali sih kalau membahas diferensiasi pembelajaran ini. Terima kasih teman-teman untuk sesi kita pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Silahkan kalau mau ngobrol-ngobrol bisa saling follow di Instagram. Instagram saya di @diasramasari. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallah. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Dias. Selamat live ya. Selamat melanjutkan. Waalaikumsalam. Saya itu juga. Saya kira kita punya 6 menit bagus ya Pak ya. Cepat ya. Monggo Pak. Ya Bu Pak. Ya kita 5 menit break ya untuk tambah kopinya ke belakang mungkin gitu ya. 5 menit lagi kita mulai. Kalian boleh istirahat, nanti itu dibahasnya minggu depan. Ada sampah, Bu Cinta bocor. nanti biarkan dibangun. Bu Cinta bocor. Oke Pak, udah lanjut Pak. Silahkan Pak Budi, dilanjut. Istirahat dulu, Bah. Istirahat 5 menit, Pak. Hebat Abah eta. Persiapan bilih aya pateten ka dieu. Degi santannya Abahnya. Abah, Lempar sampah ke sini. Abah tercocok Lempar ke sini. dengan kepala dinas. Siap. Sip. Abah kopinya lempar 1 sini. Ini Bu nanti saya kirim lewat WA ya. Di download aja, Bah. Download. Copy paste, Bah. Nah, itu.